Perkembangan globalisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dinamika perubahan lingkungan tersebut memaksa suatu bangsa untuk mengikuti setiap perkembangan yang terjadi, baik dari segi ekonomi, teknologi, maupun sosial budaya. Salah satu perubahan yang baru ini terjadi adalah bergantinya metode pembayaran yang semula menggunakan transaksi tunai menjadi transaksi non-tunai, atau sering disebut cashless. Namun, di sisi lain juga muncul ancaman, yaitu mencuatnya potensi kejahatan cyber karena metode ini menjadi sasaran empuk bagi para peretas. Fenomena perubahan ini membuat masyarakat, terutama ASN, untuk mengenal dan memahami kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Lalu, apa itu isu strategis kontemporer? Isu strategis kontemporer adalah isu yang up-to-date, yang eksis dan masih berlangsung sampai saat ini. Korupsi. Perlu diketahui bahwa korupsi di Indonesia sudah terjadi dari zaman kerajaan, penjajahan hingga saat ini. Korupsi timbul dari sikap individu yang serakah, gaya hidup yang konsumtif, dan menginginkan sesuatu secara instan. Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap pemicu timbulnya korupsi, seperti jumlah pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Narkoba merupakan salah satu jenis obat yang dapat mendukung pelayanan kesehatan. Namun, ada oknum yang menyalahgunakannya. Penyalahgunaan narkoba dapat berakibat kecanduan dan menimbulkan berbagai macam penyakit, serta dapat merusak moral terutama para generasi muda. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam nyawa manusia dan stabilitas keamanan suatu negara. Sedangkan radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis lewat kekerasan dan aksi yang ekstrim. Kontemporer lainnya adalah pencucian uang. Tindakan tersebut dilakukan dengan menyembunyikan asal-usul kekayaan yang tidak sah melalui berbagai transaksi agar kekayaan tersebut terlihat sah atau legal. Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik antara dua negara di mana negara tersebut tidak terlibat langsung dalam konflik karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Salah satu isu kontemporer yang mencuat belakangan ini adalah cybercrime. Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya yang menyerang jaringan komputer atau internet. Ujaran kebencian juga mencuat akhir-akhir ini. Ujaran kebencian merupakan bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di ruang publik. Penyebaran hoaks atau berita palsu juga menjadi ancaman isu kontemporer. Dari ancaman tersebut, apa sih yang perlu dilakukan agar dapat membentengi diri dari ancaman isu kontemporer? Pertama, kita selalu menanamkan jujur, profesional, dan integritas dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menumbuhkan sikap toleransi di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan selalu aktif mengikuti sosialisasi, membaca berita dari sumber yang kredibel, dan menyaring informasi, memastikan keakuratan isi maupun sumber berita. Dan yang terakhir adalah selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mahkamah Agung memiliki 4 badan peradilan di bawahnya, di mana badan peradilan adalah wadah bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan putusan dengan adil sesuai hukum yang berlaku. Ancaman isu kontemporer yang mungkin terjadi adalah munculnya gratifikasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab kepada hakim ataupun pegawai pengadilan untuk dapat diberikan putusan sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya antisipasi dari kejahatan gratifikasi seperti yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan memasang banner atau pemberitahuan tolak gratifikasi di area strategis sehingga mudah dibaca oleh pihak luar, memfasilitasi ruang tamu terbuka bagi para pihak yang ingin bertemu secara langsung dengan hakim atau pegawai pengadilan. Terdapat pintu bersekat dan diamankan menggunakan kode sehingga membatasi para pihak luar untuk masuk ke ruang kerja hakim maupun pegawai. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pontianak mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2020.
Selain itu, manajemen Puncak Pengadilan Negeri Pontianak juga melakukan sosialisasi pembangunan sistem manajemen anti penyuapan kepada hakim dan pada pegawai pengadilan. Ancaman lainnya yang mungkin muncul adalah penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pontianak melakukan tes urin yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak guna mengantisipasi penyalahgunaan narkoba oleh hakim dan pegawai pengadilan.